Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa saat ini manusia telah dimanjakan oleh adanya teknologi. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia karena telah banyak penemuan teknologi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di zaman ini, telah banyak inovasi teknologi yang hadir di tengah masyarakat, dan sebagian besar masyarakat dunia sudah dipastikan didukung oleh teknologi. Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tidak banyak dari mereka bagaimana cara mengaplikasikan dan etika yang baik dalam penggunaan teknologi. Maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dan etika. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian teknologi. Apa sih teknologi itu? Secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan term teknologi sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praksis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologi, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni techne, dan logia. Tekne yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan logia, studi tentang sesuatu atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin. Dengan demikian, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi juga dapat diartikan mengenai benda-benda yang berguna bagi manusia, seperti halnya mesin. Tetapi dapat juga mencakup hal yang lebih luas, termasuk sistem, metode organisasi, dan teknik. Dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata tekne merujuk pada dua makna. Yang pertama, mengacu pada aktivitas atau kerajinan menukang menggunakan tangan serta seni pikiran yang halus. Kedua, bermakna keterampilan atau keahlian dalam suatu bidang. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi tersebut. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut ide ini merupakan pengertian tentang teknologi yang sangat sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis, yang secara filosofis lebih bersifat elektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret, yaitu materi. Kedua, aspek penggunaan, yaitu aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap.
Perkembangan teknologi sebagai sesuatu yang lebih bersifat materialis praksis, yaitu alat ciptaan manusia dapat dijabarkan ke dalam beberapa fase berikut ini. Yang pertama yaitu fase penggunaan otot, yaitu sekitar 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan, artefak teknologi yang dihasilkan berupa batu, pali, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Fase yang kedua yaitu fase penggunaan tenaga alam dan binatang, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai 1700 Masehi. Artefak teknologi yang dihasilkan berupa alat pembajak, gerobak, kincir, dan perahu layar. Nah, pada fase ini juga ditemukan teknologi bahasa, yaitu berupa tulisan-tulisan. Fase yang ketiga yaitu fase revolusi industri, sekitar tahun 1700 sampai 1940 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang, yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat yang bertenaga listrik. Fase yang keempat yaitu fase revolusi energi, yaitu sekitar tahun 1940 sampai 2000 Masehi. Fase ini menghasilkan pesawat ruang angkasa, tenaga nuklir, dan komputerisasi. Fase yang kelima yaitu fase revolusi informasi yang ada pada masa sekarang. Pada masa sekarang, teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal itu dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang siber. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama tampak dari penemuan teleskop, yaitu oleh Galileo Galilei, berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi ide, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani, melainkan prototipe modern bagi teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi tersebut. Tidak netralnya teknologi ini dimaksudkan terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian etika. Jika kita tinjau dari bahasa, etika sendiri itu berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal itu mempunyai arti tempat tinggal yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak atau taeta yang artinya adalah adat kebiasaan. Etika ini secara terminologisnya, pengertian etika itu telah dipaparkan oleh banyak pakar dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Contohnya itu pengertian etika menurut Franz Magnus Suseno. Etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik
berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu serta aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai perilaku baik atau buruk untuk mengatur kehidupan sosialnya. Dan disinilah tampak perbedaan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu cara hidup yang penuh dengan nilai-nilai baik dan luhur dalam kehidupannya, sehingga tidak mengacaukan norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan etika dalam teknologi. Sebagian besar teknologi saat ini bergantung pada sains modern, tetapi teknologi pada dasarnya bukanlah sains terapan. Penggunaan teknologi jelas mendahului ilmu pengetahuan modern, apalagi baik sebelum maupun sesudah munculnya ilmu pengetahuan. Banyak teknologi berkembang secara mandiri atau tanpa perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan. Seringkali, teknologi yang sudah ada sebelumnya benar-benar membuat sains menjadi layak. Jadi, meskipun aplikasi teknologi dari pengetahuan ilmiah sekarang ada di mana-mana, hubungan antara teknologi dan sains itu rumit, multistabil, sering tapi tidak selalu masalah saling ketergantungan. Setidaknya inilah yang dikatakan oleh para filosof. Lalu konsepsi populer tentang teknologi sebagian besar masih berasal dari ide-ide pencerahan tentang sains dan cenderung mempertahankan model sains terapan. Menurut metafora Descartes yang terkenal, pohon pengetahuan memiliki 3 bagian utama, berakar pada metafisika, batangnya pada fisika, dan 3 cabang utamanya adalah kedokteran, moral, dan mekanika. Interpretasi Descartes sendiri tentang metafisika, fisika, dan metode penyelidikannya yang diperlukan semuanya ditentang sejak awal, tapi selalu ada sedikit kritik terhadap kesimpulan tersiratnya. Dunia yang digambarkan oleh pohon Descartes kini telah tiba, meskipun dengan interpretasi yang diperbarui dari bagian-bagiannya, tetapi apa yang tidak berubah adalah hasil praktis yang tersirat, dan konsepsi teknologi dan etika yang seperti cabang dan pelengkapnya yang menyertainya. Pertama, sains memberitahu kita apa yang ada, kemudian teknik memberitahu kita apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada, dan akhirnya etika memberitahu kita apakah yang bisa kita lakukan itu diperbolehkan. Di suatu tempat di antara sains dan tindakan yang menengahi hubungan kita dengan alam adalah teknologi sarana netral untuk melakukan hal yang diperbolehkan. Selanjutnya, perkembangan etika teknologi. Kesadaran dalam perkembangan etika teknologi baru dimulai dari abad ke-20. Saat itu etika teknologi sebagai subdisiplin filsafat yang sistematis dan independen. Alasan yang masuk akal mengapa terjadinya keterlambatan perkembangan etika teknologi ini adalah perspektif instrumental tentang teknologi sebagai sains terapan. Cakupan dan agenda etika teknologi sebagian besar bergantung pada bagaimana teknologi dikonseptualisasikan. Paruh kedua abad ke-20 telah menyaksikan variasi yang lebih kaya dari konseptualisasi teknologi yang bergerak di luar konseptualisasi teknologi sebagai alat netral, sebagai pandangan dunia atau sebagai kebutuhan sejarah. Ini termasuk konseptualisasi teknologi sebagai fenomena politik, sebagai aktivitas sosial, sebagai fenomena budaya, sebagai aktivitas profesional, dan sebagai aktivitas kognitif. Terlepas dari keragaman ini, perkembangan pada paruh kedua abad ke-20 ditandai oleh 2 tren umum. Salah satunya adalah menjauh dari determinisme teknologi dan asumsi bahwa teknologi adalah fenomena mandiri tertentu yang berkembang secara otonom, ke penekanan pada pengembangan teknologi sebagai hasil dari pilihan walaupun belum tentu hasil yang diinginkan. Yang lainnya adalah perpindahan dari refleksi etis pada teknologi yang seperti itu ke refleksi etis dari teknologi tertentu dan ke fase spesifik dalam pengembangan teknologi. Kedua tren bersama-sama telah menghasilkan peningkatan besar dalam jumlah dan cakupan pertanyaan etis yang ditanyakan tentang teknologi. Perkembangan juga menyiratkan bahwa etika teknologi harus diinformasikan secara empiris, secara memadai, tidak hanya tentang konsekuensi yang tepat dari teknologi
tertentu, tetapi juga tentang tindakan para insinyur dan proses pengembangan teknologi. Selanjutnya, pembahasan mengenai pendekatan dalam etika teknologi. Untuk memberikan gambaran tentang bidang pendekatan etika teknologi, terdapat 3 pendekatan yang mungkin dapat dibedakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan budaya politik. Pendekatan budaya politik ini berasal dari akar permasalahan teknologi, yakni penggunaan teknologi bertahap yang mengubah pola pikir atau perilaku. Pendekatan budaya dan politik dibangun di atas filosofi tradisional. Pendekatan budaya seringkali bersifat fenomenologis atau paling tidak memposisikan diri dalam kaitannya dengan fenomenologi sebagai post-fenomenologi. Pendekatan tersebut biasanya dipengaruhi oleh gagasan bahwa teknologi mengandung naskah yang tidak hanya mengandung persepsi orang tentang dunia tetapi juga perilaku manusia, dan gagasan tentang tidak adanya perbedaan mendasar antara manusia dan non-manusia, termasuk artefak teknologi. Kombinasi dari kedua ide tersebut telah menyebabkan beberapa orang mengeklaim bahwa teknologi memiliki hak moral. Selanjutnya, pendekatan politik terhadap teknologi sebagian berasumsi bahwa struktur material produksi dalam masyarakat di mana teknologi jelas merupakan faktor utama menentukan struktur ekonomi dan sosial masyarakat itu. Teknologi dapat mewujudkan bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas tertentu. Juga diketahui beberapa teknologi secara inheren normatif, dalam arti teknologi membutuhkan hubungan dengan sosial dan politik tertentu. Misalnya, tampak memerlukan struktur manajemen otoritatif tertentu. Dalam kasus lain, teknologi mungkin bersifat politis karena secara khusus mereka dirancang dengan beberapa pendekatan politik terhadap teknologi dipandu oleh pragmatis sejumlah ahli. Selanjutnya, pendekatan etika rekayasa. Permasalahan yang muncul pada teknologi rekayasa seperti adanya praktik eksploitasi dan rekayasa genetik menjadikan pendekatan etika teknologi rekayasa ini dijadikan acuan dari proses pengembangan teknologi. Etika rekayasa berkaitan dengan tindakan dan keputusan yang dibuat oleh orang-orang secara individu atau kolektif yang termasuk dalam profesi rekayasa. Menurut pendekatan ini, teknik adalah sebuah profesi, seperti halnya kedokteran adalah sebuah profesi. Masalah khas etika yang dibahas dalam etika rekayasa adalah kewajiban profesional insinyur seperti yang dicontohkan misalnya kode etik insinyur, peran insinyur yang harus memiliki kompetensi, kejujuran, kepedulian terhadap keselamatan. Perluasan ruang lingkup etika rekayasa kemudian diharapkan menyinggung lebih banyak perhatian untuk isu-isu seperti keberlanjutan dan keadilan sosial. Yang ketiga, pendekatan etika teknologi khusus atau spesifik. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi permasalahan teknologi komputer seperti kebocoran data pribadi serta mengawasi persenjataan teknologi. Pada dekade akhir, persoalan etis mengenai teknologi semakin banyak. Pendekatan ini mungkin pendekatan terbesar dari 2 pendekatan sebelumnya. Mengingat pertumbuhan pesat dalam penyelidikan etika khusus teknologi, salah satu bidang baru adalah etika komputer, dengan fokus robotika, kecerdasan buatan, dan etika mesin. Namun, bioteknologi dan teknologi konvergen yang mengarah pada pembentukan nanoteknologi seperti nuklir juga telah mendorong etika khusus. Bidang baru refleksi etika sering dikarakteristikkan sebagai etika terapan, yaitu sebagai aplikasi teori standar normatif, konsep dan metode yang dikembangkan dalam filsafat moral. Namun, untuk masing-masing elemen ini pengaplikasiannya tidak langsung, tetapi memerlukan spesifikasi atau revisi lebih lanjut. Hal ini terjadi karena standar moral umum, konsep dan metode seringkali tidak cukup spesifik untuk diterapkan dalam arti langsung untuk masalah moral tertentu. Oleh karena itu, aplikasi seringkali mengarah pada pemahaman baru yang mungkin menghasilkan perumusan
ulang atau setidaknya penyempurnaan standar, konsep, dan metode normatif yang ada. Dalam beberapa kasus, masalah etika dalam bidang tertentu mungkin memerlukan standar, konsep, atau metode baru. Dalam etika komputer, konsep moral yang ada yang berkaitan dengan misalnya privasi dan kepemilikan telah didefinisikan ulang dan disesuaikan untuk menangani masalah yang khas untuk zaman komputer. Bidang baru aplikasi etika mungkin juga memerlukan metode baru untuk misalnya membedakan masalah etika yang memperhitungkan fakta empiris yang relevan tentang bidang ini. Seperti fakta bahwa penelitian dan pengembangan teknologi biasanya terjadi di jaringan banyak orang daripada individu. Masalah lain yang lebih umum yang berlaku untuk banyak teknologi baru adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian tentang potensial dampak sosial dan etika yang biasanya mengelilingi teknologi baru yang muncul. Lalu mengenai etika antisipatif dapat dilihat sebagai jawaban atas tantangan ini. Isu antisipasi juga merupakan salah satu perhatian utama di bidang interdisipliner terbaru dari inovasi yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, etika dan teknologi adalah satu kesatuan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang. Mengenai etika, teknologi ini ada satu argumen yang jelas. Mungkin jika untuk mengatakan sesuatu yang bermakna secara etis tentang teknologi baru, seseorang memerlukan pengetahuan khusus dan terperinci tentang teknologi tertentu. Selain itu, subbidang tersebut memungkinkan interaksi dengan pakar non-filsafat yang relevan. Misalnya, studi hukum, psikologi, ekonomi, sains, dan teknologi, atau penelitian teknologi. Lalu, tanggung jawab termasuk ke dalam pembahasan mengenai etika teknologi. Dan dalam hal ini, sebenarnya itu teknologi dibuat untuk mempermudah kinerja manusia dan membawa keuntungan bagi pengguna itu sendiri. Kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, maka di sini peran pemerintah selaku pengatur kebijakan dalam suatu negara wajib atau berhak mengambil langkah-langkah atau tindakan terhadap pelanggar etika teknologi tersebut. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, menyanggah, dan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.